kecil akan Iya. kelihatan. Oh, jadi itu membedakan itu di antara telur Iya. ayam Iya, dibuahi sama pejantan dengan iya, telur ayam kampung hasil makanan. iya, betul. Jadi bagaimana kita gunakan HP? Pakai lampunya, Lampu baru? ya disentel Ki. Kalau ada bintinya berarti Praktekkan ada di situ. Bagaimana caranya Iya. senter? Kan coba praktekannya di situ, ambil telur teh. Saya ambilkan. HP, ya. Bagaimana Pak Kusnana kurang hadir ini? Upload di grup dulu. Mami dimulai nih acara. Sudah ada di grup ini. Saya sudah share itu. Berkali-kali nih, gue anu lagi saya satu-satu. Ya, apa boleh buat ya, kita namanya usaha toh. Iya. Ya coba tekniknya itu, Stas. Teknik center itu. Ini yang saya ambil dari penetasan ini sebetulnya ini. Oke, diambil HP, ya. Bu Yanti, ayo silakan bergabung Bu. Ya, tegur di tas mobil ke Pak Kusna itu tadi, temannya Pak. Iya, Bu Pak Yanti Pata. tolong diajak teman-temannya. Iya. Ini mau dimulai acara berapa? Oke, baru 3 ini, baru 4. Yang peserta tak yang 20 orang per satu kali pertemuan belum bergabung ini. Iya, mana semua itu. Iya. Apakah waktunya yang kurang pas atau sosialisasi kita yang tidak masif ini? Bagus sekali masih saya kira saya ini. Iya. Ya, mungkin kesibukan masing-masing, tapi ya mungkin diingatkan lagi kembali. Saya forwardkan ini kembali ke teman-teman ini yang ada nomornya. Saya juga Ustaz, saya sudah sampaikan kepada teman-teman yang ada di IPS Budaya. Iya. Saya sampaikan saya bahwa ini kan kegiatan kita buat ini kan sesungguhnya bagus sekali. Oh iya, oke, betul. Iya, lanjut, iya. Tapi untuk keluarga kita, iya. Saya sampaikan bahwa seketika kita WhatsApp yang topiknya guyonan-guyonan di grup, itu rame itu saya bilang begitu, Ustaz. Tapi seketika ada kajian yang seperti ini yang dimana bisa kita diskusi bertatap langsung kalaupun tidak langsung, tetapi itu seperti itu. Ya. Tapi ya seperti itulah memang Ustaz. Ya namanya ini kita berusaha terus ya. Iya. Ini malah standar Pak 20. 3 kali pertemuan itu standar 20 lah. 15. Dia main di standar 20 Ustaz Dengawi. Pertama 22, kemudian 21, kemudian 20 lagi, seperti itu. Tidak masalah. Dan sepertinya memang yang itu saja. Oke. Gitu. Ya namanya kita coba ini. Nabi saja berdakwah 10 tahun itu ya. Iya. Kita dakwah via sos. Ya diuji kesabaran lah. Kita tidak akan merasa rugi. Bagi saja. Soal ini orang gabung atau tidak kan ya tergantung masing-masing. Kita upayakan aja. Saya sharing yang ada nomornya nih. Anyway, betul. Kapan kita bagus jalan-jalan ke rumahnya, Pak? Ini jalan-jalan dulu ke peternakan, tak di situ bagus kita. Bisa. Jadi di tempat saya itu sederhana sekali, Ustaz Susno. Di mana tempatnya? Di Alauddin. Alauddin dekat aja pada itu. Dekat sekali. Sekitar mana? Di sekitar apa? Yayen dulu. Di sebelah mananya? Alauddin 2. Masuk terus di mananya itu? Alauddin 2 dekat kantor lurah. Oh. Ya kebetulan. Kita jalan-jalan yuk. Iya, insya Allah. Malah sebetulnya Pak Wali Kakanda yang dulu itu sering kali di rumah itu, Pak Ustaz Susno. Oh. Itu ya. Pak Wali Kota Kakanda Iqbal. Oh begitu ya. Ya. Iya. Bukan dia gara-gara mau beli ayam, bukan sih? Bukan, itu sebelumnya. Oke, bergabung Ica.
Aisyah Adiningsih, apa kabar, Pak? Aisyah, yes. Cerita dulu Aisyah. Ini Mau untuk bikin ibu juga ini. bagus informasinya tentang bagaimana. Tapi ini kita mana yang lebih bagus kira-kira? Kita budidaya telur atau ayam kampungnya, Pak? Jadi sebetulnya sekarang itu kan ayam macam-macam, Ustaz. Ya. Ada ayam petelur. Ayam petelur itu tentunya konsennya di telurnya. Oke. Nah, kemudian ayam potong itu konsen di dagingnya. Ya, tapi Nah, kalau ayam kampung? Nah, kalau ayam kampung itu karena sudah ada juga yang dimodifikasi, 99% itu ayam kampung, itu karena betinanya kampung, jantannya kampung, maka dia katakan ayam kampung. Ya. Nah, cuma dibantu dengan pakan, itu dia bisa dua. Dia telurnya juga oke, dagingnya juga oke. Itu seperti itu. Tapi yang sekarang kita lakukan ini lebih fokus ke telur dulu nih. Dua-duanya, Ustaz. Wah. Dua-duanya. Kalau orang bisa belinya dalam bentuk ayam juga bisa begitu. Bisa. Pelopa tuh, Rodi. Iya. Besar-besar itu mesti tempat disiapkan di. Endaknya sebetulnya, kalau kita sudah bisa ada lahan saja di belakang rumah, itu space ya 4 saja kali 10 itu bisa sampai dengan 700 ekor, Ustaz. Dan sekarang itu siapa Mianuta? Pembeli tak dari mana Mi? Ini yang jujur, pembeli saya biasa kontak Edwin kawan kita. Saya mau minta promosi tapi saya masih ragu karena saya sangat yakin sekali kami tidak bisa penuhi pasar itu. Banyak ya. Itu karena ini saya hanya pegang 3 instansi, 2 perumahan. Jadi perumahan saya kotak-kotak, Ustaz. Jangan sampai saya punya kurir itu setengah mati. Jadi saya ambil pasar perumahan, misalnya perumahan Royal Spring. Ya. Nah, 1 kali open order Royal Spring 1 minggu 1 kali. Itu permintaan sampai dengan 60-70 ekor. Satu perumahan. Selama 1 hari 1 minggu. Setiap 3 hari saya ulang pindah lagi ke perubahan yang lain. Itu seperti itu. Instansi. Iya, seperti itu. Karena kebanyakan sekarang rata-rata ibu-ibu itu mau simpel. Mau yang sudah bersih, sudah dipotong-potong, ibu-ibunya tinggal olah di rumah. Kemudian harganya juga memang kita agak dibawa daripada pasar. Dan ini ayam kampung. Iya, karena kalau di pasar itu dia harga dia 8 ons saja sampai 9 ons itu sudah hampir 100.000. Ya, betul. Itu seperti itu. Kalau ini harga ayamnya berapa ini? Kalau kita punya ini. Kalau saya main di 9 ons masih di 65. Seperti itu. 9 ons. Sekalian promosi ada ibu Ica jadi. Ya coba begini. Ada ibu-ibu ini. Ibu Ica, Aliana, Irma. Ada Yanti juga, Alin. Bukan makin ngomong ke. Mungkin kalau mau bicara kue, ada Irma di sini. Mana kue Irma? Ya, cerita makin Irma. Aliana juga. Dulu ini ayam belum selesai. Itu 1 ekor itu berapa ons jadinya biasa? Ya. Bagaimana? Kalau yang 1 ons itu sebetulnya itu yang kalau 1 ons itu kan kecil sekali. Ya, makanya saya bilang kalau itu ukurannya kalau 1 ekor ayam itu berapa ons biasanya rata-rata ayam kampung? 1 kilo maksudnya? 1 kilo kayak itu 1 ekor kalau ayam kampung. Iya. Gantung. Yang kita rata-rata jual itu memang 1. Saya main di 1 kilo. 1 ekor besar ya. Itu berarti ini lumayan. Iya, itu sudah lumayan karena yang dikonsumsi saja ayam goreng Sulawesi. Ya. Itu 7 ons. Oh, 7 ons. 6 sampai 7 ons dia belah 4. Tapi kebanyakan dia 6 ons. Kalau yang 1 kilo itu sudah potong 8 itu sudah gede. Ya. Ya, lebih kita jadi pengusaha ayam saja daripada kita terjun ke dunia politik ini yang makin tidak jelas ini. Lebih baik kita jadi pengusaha ayam aja. Pak Ketua, berapa harganya 1 kilo?
Ah, Mati aja. itu yang oke bicara Magi. Ya, kebetulan sekarang ini bulan puasa harganya menyesuaikan ke harga pasar. Iya Jadi berapa tahu? sekarang menjadi 75. 75 1 kilo. Iya. Oh iya. Ayam Informasi kampung itu ya, bagus kampung. ini karena kenapa kita mau beli di tempat lain kalau ada teman tak jual? Iya. Insya Ini Allah. termasuk delivery ya, termasuk delivery. Di Iya. luar ongkir. Diantar ya. Dia delivery. Oh, iya, Di luar delivery ongkir ya, tempat tambah ongkir. 75. Enggak. Kalau dia dekat-dekat tidak, Ji. Oh iya. Apalagi saya dekat aja di situ. Iya, dekat. bisa diatur. Artinya kalau pengantarannya itu misalnya kita open order misalnya Royal Spring atau di apa namanya di Air Taslim di sana kita satu kali jalan sama pengguna Saupa langsung tembus Air Taslim jadi satu kali jalan kayak gitu. Oh, cocok. Jadi 75.000 di? Iya. 75. Ini Oppo siapa ya? Oppo 11. Oke, siapa gerak? Saya hubungi Ustaz di, baru kita bincang-bincang. Iya. Tapi Ustaz Kusno, Iya, iya. saya kemarin dihubungi sama Wakasek SMA 2. Iya, iya. Dia tanyakan, Pak Andi, apakah ada rencana mau buka puasa di sekolah? Ya. Saya bilang sebetulnya bagus. Sekaligus bisa reuni juga di masjid kan? Iya. Betul, ya. Itu. Nah, saya bilang kalau misalnya pelaksanaan buka puasa di sekolah itu pesertanya siapa-siapa. Iya. Nah, itu bersama dengan guru-guru yang ada di sana. Seperti itu. Maksudnya ini 90 saja atau kita gabung semua alumni? Saya tanya ini 90 saja atau gimana? Dia sampaikan 90 saja. Saya bilang Siapa Kak Wakasek itu? Apa? Pak Darwis. Memang ada angkatan 90 kok ada ikatan emosional atau apa? Kenapa dia bilang? Enggak ada juga. Cuma waktu itu kan Menawarkan dia saja. sempat minta nomor HP. Oke. Nah, dia coba juga sudah saya bilang bagus mungkin Pak Darwis kalau kita koordinasikan dengan semua angkatan. Ya. Terutama itu kalau bisa kita adakan sama-sama itu bagus sekali. Nah itu bagus sekali. Halo. Ya tapi Ustaz. Iya. Bergabung lagi. Iya. Pak Kusno. Iya. Ya Ustaz Herman hadir nih. Kita sapa lagi. Iya. Kita ambil alih. Recording in progress. Saya ganti duluan, saya ganti dulu namanya nak. Iya. Salah Muhtia. Iya. Afwan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
alhamdulillah bisa kita bersua lagi ini. Alhamdulillah sehat. Ya. Kita mungkin sebagian teman-teman ini sekarang 90 masih ingat dengan senior kita. Ini dulu kita panggil Kak Herman. Ini yang orangnya dulu itu menjadi salah seorang yang langganan dipanggil sama Pak Sundak dengan Pak Agak kecil ya kedengaran Pak Kusno. Iya, suaranya Pak Kusno kecil. Karena saya punya mic-nya di sini, mic-nya Pak Datu saya memang sudah mau kecil ini. Oke, lanjut nih. Kedengaran? Ya. Ya lanjut. Baik. Saat ini kita baru 9 orang. Saya menghabiskan semua nomor yang ada semadanya. Katakan 9 20. Saya sudah sering, mudah-mudahan semua bisa bergabung. Karena ini adalah sebuah momen yang perlu kita untuk bertemu secara fisik. Maka ini adalah media alternatif yang perlu kita manfaatkan. Sekaligus kita juga saling ingat-ingatkan. Terutama dalam momen ini, jadi saya perlu informasikan bahwa alumni 90 ini baru ini sudah memilih satu koordinator baru, ketua baru ini Pak Andi Patarai, dan kemudian kita menyepakati untuk membuat pengajian setiap bulan sekali tentang update teman-teman kita, update kita paling ingatkan ya. Topiknya juga itu topik disesuaikan dengan umur kita. Kalau yang lalu itu silaturahmi, dengan silaturahmi, bersaudara. Sekarang lagi ini yang topiknya nih Pak Alwin ini benar-benar memang sekarang ini keluarga juga tentu sangat baik. Harapkan teman-teman itu bisa tertarik dan bisa bergabung. Hanya qadarullah teman-teman kesibukannya ada bermacam-macam sehingga mungkin ya media ini tidak sempat diikuti. Padahal kami semua sudah sering ke. Saya kira begitu pengantarnya Pak Ustaz. Pak materi ada kita punya di alumni Semada 90. Kami ucapkan terima kasih Kak Tanda Herman punya, dan insya Allah mungkin saat ini kita ketemu lewat online, bisa bertemu secara offline dengan yang lain. Jadi pada ini sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Kusno bahwa kajian kita ini dilakukan sebulan sekali. Nah ini adalah merupakan satu wadah buat kita semua untuk bisa saling isi dalam kajian-kajian yang akan kita laksanakan. Jadi terima kasih banyak Pak Kanda, Ustaz Herman Hasim. Ya, terima kasih Pak Kusno. Saudara-saudari alumni Semada yang dan insya Allah dirahmati Allah. Jadi kita mulai saja sambil tetap menunggu dan ini di open saja supaya tidak terlalu mereka menunggu, langsung bergabung saja kalau punya dengan seperti itu. Itulah
Masjid ini untuk sama-sama membuka kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengkaji sebuah topik yang insya Allah sangat relevan untuk membuat pengajian setiap bulan sekali dengan mengupayakan alumni kita hadir dan kita juga bisa menjadi pembawa materi untuk kajian tersebut. Selain sebagai ajang silaturahmi, juga kita supaya bisa tetap mendapatkan terutama teman-teman yang mungkin selama ini di rumah kurang mendapatkan informasi tentang update teman-teman kita. Jadi kita mau update teman-teman kita, silaturahmi, dan juga tentu ada unsur saling mengingatkan melalui kajian. Jadi topik-topiknya juga itu topik-topik disesuaikan dengan umur kita. Kalau yang lalu itu silaturahmi antar pentingnya silaturahmi, bersaudara. Sekarang lagi ini pilihan topiknya nih Pak Awing ini benar-benar memang sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan usia kita. Jadi sekarang ini topik tentang keluarga juga tentu sangat baik. Kita harapkan teman-teman itu bisa tertarik dan bisa bergabung. Hanya qadarullah beginilah kondisinya. Mungkin teman-teman kesibukannya ada bermacam-macam sehingga mungkin media ini tidak sempat diikuti. Padahal kami semua sudah sharing ke WhatsApp yang kami miliki. Saya kira begitu pengantarnya Pak Ustaz. Pak Patari ada kita punya sepatah dua kata sebelum kita persilakan Pak Ustaz. Iya, terima kasih banyak Pak Kusno. Terima kasih banyak Pak Ustaz Helman. Alhamdulillah sudah bisa bergabung di alumni Semada 90. Kami ucapkan terima kasih Kakanda Helman punya, dan insya Allah mungkin saat ini kita ketemu lewat online. Insya Allah nanti bisa bertemu secara offline dan yang lain. Jadi pada kesempatan ini sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Kusno bahwa kajian kita ini dilakukan sebulan sekali. Nah, ini adalah merupakan satu wadah buat kita semua untuk bisa saling isi dalam kajian-kajian yang akan kita laksanakan. Jadi terima kasih banyak Pak Kanda Ustadz Helman Hasim. Iya, terima kasih Pak Kusno. Ya. Baik, jadi saudara-saudari alumni Semada yang kami hormati dan insya Allah dirahmati Allah. Jadi kita mulai saja sambil tetap menunggu dan ini di open saja, security-nya kita open saja supaya tidak perlu mereka menunggu, langsung bergabung saja kalau misalnya linknya sudah diklik. Baiklah. Saya ingin mengajak kita semua yang hadir di media Zoom ini untuk bersama-sama membuka kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya hari ini insya Allah kita akan mengkaji sebuah topik yang insya Allah sangat relevan untuk kondisi kita saat ini, yaitu bagaimana melanggengkan hubungan suami istri, dengan tetap mengikuti syariah, mengikuti ajaran Islam. Dan ini insya Allah akan dibawakan oleh Kakanda Ustaz Herman Hasim. Ya, kalau selama ini saya melihat dalam beberapa topiknya memang memberikan materi tentang keluarga.
kalau tidak salah beberapa pertemuan yang lalu yang sempat saya lihat ada materi tentang ini yang dibawakan oleh Ustaz Herman juga tentang pembinaan keluarga. Saya kira ini sangat relevan untuk kita semua. Baiklah, sambil tetap membuka link ini untuk teman-teman yang kemungkinan sudah sempat untuk bergabung. Linknya kami sudah sharing semua yang kami punya. Saya persilakan Ustaz Herman, insya Allah untuk dapat membagi ilmunya untuk kita sesama alumni Semada. Saya persilakan Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur, memuja dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali setelah saya menyelesaikan studi di SMA 2 tahun 88. Kemudian masih tetap menjalin hubungan dengan teman-teman yang ada di SMA Negeri 2 Makassar. Namun ya, mungkin kita ada di antara kita yang tidak kurang lebih 30 tahun setelah tidak bertemu. Dan saya ingat betul waktu antum semua kelas 1, saya menjadi pendamping kelas 16, kelasnya Ustaz Yusran. Jadi saya jadi pendamping, panitia pendamping siswa baru di kelas 16. Baik, sesuai dengan tema yang kita akan bahas, kita awali dengan Quran Surah Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi tujuan daripada pernikahan adalah supaya ada ketenangan, ada cinta dan ada kasih sayang. Sehingga kalau di dalam pernikahan itu sudah tidak kita dapatkan ketenangan, maka biasanya di tengah jalan pernikahan itu bubar. Sakinah itu hanya bisa diperoleh kalau ada pernikahan itu dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Ada istilah mawaddah warahmah. Kata mawaddah sendiri ini bermakna cinta yang menggebu-gebu. Jadi mawaddah ini adalah sejenis cinta yang membara, perasaan cinta dan kasih sayang yang menggebu-gebu kepada pasangan. Biasanya mawaddah ini adalah perasaan cinta yang muncul dengan dorongan nafsu kepada pasangan jenisnya, atau muncul karena adanya sebab-sebab yang bercorak fisik. Itulah sebabnya pada waktu kita pengantin baru, awal-awal usia pernikahan kita, yang muncul adalah cinta jenis mawaddah. Tapi kalau kita sudah tua seperti ini, sudah 50 tahun ke atas, maka muncul namanya rahmah. Ya, cinta, perasaan cinta dan kasih sayang yang sudah berada di luar batas-batas sebab yang bergerak fisik. Nah, biasanya rahmah ini muncul pada pasangan yang sudah lama berkeluarga, di mana tautan hati dan perasaan sudah sangat kuat. Saling membutuhkan, saling memberi, saling menerima, saling memahami. Corak fisik di dalam pernikahan seperti kita ini sudah tidak lagi dominan. Ya, yang muncul adalah perasaan kasih sayang. Inilah tujuan daripada pernikahan. Ada sakinah, ada mawaddah dan ada rahmah.
Saya pernah membaca sebuah artikel. Ini kisah nyata, bukan fiksi. Kisah Rektor Universitas Muhammadiyah Lamongan. Beliau ini merawat istrinya kurang lebih 22 tahun. Ini berbicara tentang kesetiaan seorang suami. Laki-laki ini, Pak Rektor ini, Ibu sekalian, itu bangun setiap hari jam 2 dini hari. Kemudian dia sibuk di dapur, memasak air sembari menunggu air mendidih. Dia kemudian membangunkan istrinya untuk salat tahajud. Setelah itu beliau salat subuh, dan setelah salat dia pun bersih-bersih rumah, mencuci pakaian, mengepel lantai yang berkaitan dengan urusan rumah. Nah, setelah itu dia pun memandikan istrinya. Kenapa dia memandikan istrinya? Karena ternyata istrinya lumpuh. Tidak berdaya melakukan aktivitas untuk dirinya sendiri. Merawat istri yang lumpuh ini berlangsung bukan sehari, ya, bukan sepekan atau sebulan. Tetapi dia merawat istrinya sudah lebih 22 tahun. Masa yang panjang sekali. Sekali lagi sudah 22 tahun hingga suatu ketika nanti maut yang memisahkan. Bahkan sampai kapanpun dia siap merawat istrinya. Nah, setelah semua urusan rumah beres, barulah kemudian dia pergi ke kampus. Rektor ini bernama Pak Budi Utomo. Beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Lamongan, Jawa Timur. Hebatnya lagi, Bapak sekalian dan para bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, di kantor itu dia nampak biasa-biasa saja. Jadi wajahnya tetap segar, tidak pernah kelihatan punya beban berat. Kenapa? Karena dia ikhlas menjalani kehidupan ini. Semua ini karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kata dia. Di mana sumber kekuatan Pak Budi Utomo selama 22 tahun bisa memiliki kesabaran dan kesetiaan yang luar biasa ini? Ada 3 sumber yang menguatkan dia. Pertama, ajaran agama yang mengajarkan tidak boleh berputus asa. Yang kedua, cintanya kepada istrinya. Cinta memang adalah sesuatu kekuatan yang sangat luar biasa. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, mengubah takut menjadi berani, dan mengubah lemah menjadi kuat. Ketiga, ini pesan bapaknya Pak Budi Utomo. Cintailah istrimu sepenuh hati. Pesan itu disampaikan ketika Pak Budi dan istrinya yang bernama Suwati masih segar bugar. Jadi ayahnya juga memberi contoh cintanya kepada ibunya, katanya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mengapa Budi tidak menikah lagi? Banyak orang bertanya tentang itu, dan banyak juga yang menyuruh. Bahkan orang yang pertama sekali menyuruh dia menikah justru datang dari istrinya sendiri yang lumpuh tadi. Mungkin sang istri merasa tidak bisa mendampingi suaminya bagaimana mestinya seorang istri. Namun Pak Budi Utomo mengabaikan. Selalu kemudian istrinya berkata dan menyuruh lagi, menikahlah Pak. Tapi Pak Budi Utomo mengabaikan. Nah, ketika istrinya sudah keempat kalinya menyuruh menikah lagi, dia segera mengumpulkan anak-anaknya. Lalu dia berkata, saya yang mendengar cerita itu di ruang rektor mengira Pak Budi akan minta izin kepada anak-anaknya untuk menikah lagi. Ternyata, kata orang ini yang menuliskan kisah Pak Budi Utomo, di depan anak dan istrinya, justru Pak Budi Utomo menegaskan dia tidak berpikir sedikit pun menikah lagi. Kata dia, Bapak akan fokus terus mendampingi ibumu sampai sembuh. Nah, itu kata Pak Budi. Nah, banyak ujian hidup dilalui oleh Pak Rektor ini. Misalnya ketika dia mengadakan resepsi pernikahan anaknya, sehari sebelum resepsi pernikahan, istrinya terjatuh di kamar mandi. Lalu patah tulang kaki.
Maka istrinya pun harus diopname di rumah sakit. Namun resepsi itu harus berjalan. Meskipun tanpa kehadiran istri di pelaminan, kemudian Pak Budi Utomo didampingi oleh seorang wanita, bukan istrinya. Lalu undangan pun pada saat itu banyak mengira itu istri barunya Pak Budi. Orang tidak tahu bahwa wanita itu adalah adik kandungnya Pak Budi. Nah, melihat dari kisah nyata ini, tidak semua laki-laki punya ketabahan, punya kesabaran, dan punya keteguhan seperti Pak Budi. Tidak semua. Ya. Mungkin banyak seorang laki-laki masih segar istrinya, masih cantik istrinya, masih selingkuh di luar. Tetapi tidak bagi Pak Budi. Nah, tepat pada tanggal 4 Juli tahun 2021, ini istrinya meninggal dunia. Selama 22 tahun dia merawat istrinya. 13 hari kemudian, 23 hari kemudian, Pak Budi juga menyusul meninggal dunia. Ini kisah yang sangat heroik yang bisa kita jadikan pelajaran tentang ketabahan, kesabaran, dan keteguhan hati. Ini banyak kisah-kisah yang menarik ya, diangkat di media tentang kisah cinta seorang manusia. Nah, baik, kenapa bisa kondisi seperti itu terjadi? Yaitu tadi karena pesan-pesan dari orang tua dan mereka mengambil falsafah hidup yang indah. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara melanggengkan hubungan suami istri sesuai dengan syariat? Yang pertama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian melakukannya, niscaya kalian saling mencintai? Kata mereka, mau ya Rasulullah. Kata Nabi, ifkus salam, tebarkan salam. Jadi langkah utama supaya kemudian cinta tetap langgeng dalam kehidupan rumah tangga kita adalah saling memberi salam. Seorang suami tak kalah meninggalkan rumah, mau berangkat ke kantor, beri salamlah istri. Demikian juga seorang istri tak kalah ingin keluar dan disidang oleh suaminya, beri salam kepada suami. Jadi salam ini mengandung makna yang begitu dalam. Kita mungkin hanya memahami salam itu hanya kebiasaan, tetapi sungguh dalam kitab Subul Salam disebutkan salam ini memiliki makna yang begitu indah. Tak kalah kita berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera wahai saudaraku, semoga engkau diberkahi, dijaga, dipelihara, dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak kalah kita pagi-pagi berangkat kantor, diantar oleh istri sampai ke depan pintu rumah, lalu kita berkata kepada istri kita, saya berangkat kantor dulu deh. Lalu istri kita menjawab, lalu kita berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera wahai istriku, semoga engkau diberkati, dijaga, dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sang istri pun berkata kepada suami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera pula kepada suamiku, semoga engkau di tempat kerja diberkati, dijaga, dipelihara, dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap hari doa ini senantiasa berlangsung. Mungkin kita abai terhadap perkara yang sederhana ini, tetapi sungguh ini adalah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wahai anakku, jika kamu masuk kepada keluargamu, maka ucapkanlah salam, karena ia adalah barakah atasmu dan keluarga. Maka sekali lagi, membiasakan memberi salam. Yang kedua adalah sentuhan. Jadi sentuhan, ciuman, pelukan ini, berpegang tangan, sepertinya di samping mendekatkan diri kita dari sisi fisik, ia juga mendekatkan diri kita dari sisi emosi. Jadi bisa dipastikan pasangan kita akan merespon pada saat itu terjadilah sesuatu yang hanya kita rasakan dengan pasangan kita. Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak dan Ibu sekalian, setiap beliau pergi sholat, beliau mencium istrinya.
Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, saya dalam keadaan berpuasa. Nabi pun berkata, saya juga dalam keadaan berpuasa. Jadi mencium istri tak kala berangkat sholat atau tak kala kita meninggalkannya, ini bahagian dari sunnah yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Yang ketiga adalah saling memberi hadiah. Kata Nabi SAW, tahadu tahaku. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Artinya kalau kepada orang lain saja kita saling memberi hadiah, maka timbul rasa cinta dan kasih sayang di antara kita, maka orang yang paling berhak mendapatkan hadiah dari kita adalah pasangan hidup. Untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Sebagaimana kata Nabi tadi disebutkan, tahadu tahabu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Langkah selanjutnya adalah saling membantu. Jadi Aisyah pernah ditanya oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi tak kala di rumah? Aisyah jawab, melayani keluarganya, dan jika tiba waktu sholat, beliau pergi sholat. Jadi bukan aib kalau ada suami yang suka membantu istri. Membantu mencuci piring, membantu mencuci pakaian, meringankan beban istri. Apatah lagi istri kita ini bekerja mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Bukan matahari, terbenam mata suaminya. Baru berhenti bekerja. Sementara seorang suami kadang tidak mau tahu. Apatah lagi urusan tempat tidur. Dalil yang paling kuat yang beliau hafal adalah, siapa saja wanita yang tidak meladeni suaminya di tempat tidur, maka akan dilaknat oleh malaikat hingga pagi hari. Padahal istri bukan tidak mau meladeni suami, mungkin karena terlalu lelah. Bekerja seharian, kemudian harus meladeni suami di tempat tidur. Dan tak kala kita ditolak, ya, perasaan kita, ya, saya kira kita semua sebagai laki-laki kalau ada keinginan kepada istri di tempat tidur, kemudian ditolak, kadang mau mengamuk rasanya. Tetapi kita tidak memperhatikan kondisi istri kita. Kemudian, di lain hadis Nabi bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya kepada istrinya. Jadi kalau kita mau melihat laki-laki yang baik, lihat bagaimana dia memperlakukan istri. Dan kalau kita juga mau lihat laki-laki yang tidak berakhlak, sealim apapun dia, sebagus apapun akidahnya, sebaik apapun ibadahnya, tapi kalau tidak berakhlak kepada istrinya, maka Nabi mengatakan dia bukan laki-laki yang baik. Nah, ini. Selanjutnya adalah saling memberi pujian. Jadi pujian ini adalah kata-kata yang baik, menenteramkan dan menenangkan hati. Nah, pujian yang baik dan tepat ini memberi dorongan kepada pasangan yang dipuji untuk melakukan lebih baik daripada apa yang telah dilakukan, atau paling tidak mempertahankan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering memberi kata pujian kepada istrinya dengan panggilan ya Humair, wahai Humair, wahai pipi yang kemerah-merah. Dan sekali lagi, jangan suka membanding-bandingkan istri dengan istrinya orang. Bagaimanapun juga istri tidak suka dibanding-bandingkan, sebagaimana seorang suami tidak suka dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan suka memuji orang lain di hadapan istri kita. Misalnya, oh saya mampir di rumah teman saya, barusan saya makan enak sekali, pintar sekali istri teman saya masak. Kira-kira jawaban istri akan dia katakan, kenapa kau tidak kawin saja dengan istri teman? Iya. Jadi kadang-kadang perlu kemudian kita mengerem sedikit. Ya, termasuk maaf ini, ada hal yang tidak perlu dipertanyakan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, Kak, waktu kita sebelum datang ke saya melamar, ada berapa pacar, Kak? Itu kan tidak perlu kita tanyakan. Kalau kita jujur, pasti dia sakit hati. Jadi hal-hal yang tidak perlu ditanyakan. Masa lalu biarlah dia berlalu. Yang kita hadapi adalah masa kini dan masa yang akan datang. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan diri. Jadi jagalah kebersihan, karena orang yang paling berhak merasa nyaman dan tentram berada di samping kita adalah pasangan kita. Saya kadang menangani kasus-kasus masalah rumah tangga dengan istri. Ada salah satu yang kami tangani, penyebab perceraiannya ini karena tidak menjaga kebersihan diri. Jadi padahal istrinya orang yang beragama, orang yang paham agama, tapi kadang tidak memperhatikan bau badannya, kadang tidak memperhatikan pakaiannya. Nah, sehingga itu adalah pemicu
Tak kala ada masalah, mereka bertengkar dan akhirnya mereka bercerai. Selanjutnya untuk melanggengkan kehidupan rumah tangga, senang bercanda. Jadi dengan bercanda ini dengan istri itu adalah ibadah. Kata Nabi dalam sebuah hadis, segala sesuatu di dalamnya tidak ada zikrullah adalah sia-sia belaka kecuali 4 perkara. Salah satu diantaranya adalah candanya suami kepada istri. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan itu. Kadang Nabi lari-lari kecil dengan istrinya, kadang Nabi dikalahkan, kadang Nabi mengalahkan Aisyah. Bahkan Nabi pun bercanda dengan istri-istrinya yang lain. Dan dalam suatu ketika ada salah seorang istri Nabi membawa kue ke rumah Aisyah pada waktu itu. Nabi kena giliran bermalam di rumahnya Aisyah. Lalu Aisyah berkata, saya tidak mau. Lalu kemudian Aisyah colek itu kue, lalu dia colek ke pipi istrinya Nabi yang lain. Lalu merasa diperlakukan itu, istri Nabi yang satu ini pun mencolek adonan kue itu lalu mengejar Aisyah untuk mencolek. Tapi Aisyah lari. Kemudian tiba depan Nabi, Nabi angkat kakinya sehingga Aisyah tidak bisa lagi mengelak. Maka dia membiarkan istrinya yang saat ini mencolek juga adonan kue di pipinya Aisyah. Kemudian mereka bertiga tersenyum. Ini namanya poligami yang sehat. Jadi senang bercanda. Bisa dibayangkan kalau dalam kehidupan rumah tangga tidak ada candaan bahaskan, maka kehidupan rumah tangga kita akan garing. Kemudian selanjutnya senang melakukan berdua. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan Aisyah berkata, aku dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mandi bersama dalam satu wadah yang sama, sedangkan kami berdua dalam keadaan junub. Jadi mandi berdua dengan suami istri inilah sunnah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menambah romantisme suami istri dengan kita suka mandi bersama. Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seorang yang bangun di tengah malam, kata Nabi. Di mana dia membangunkan istrinya untuk salat malam. Tetapi karena istrinya enggan, dia ngambil air lalu dia merciki air ke mata istrinya, kemudian mereka berdua bangun salat malam. Atau sebaliknya, kata Nabi. Istri membangunkan suami karena suaminya terlalu lelah, lalu dia ambil air, dia merciki air ke mata suaminya, kemudian mereka berdua bangun salat malam. Lalu Nabi bersabda dalam sebuah hadis, tidaklah seorang suami istri berdiri bangun salat berjamaah 2 rakaat saja, melainkan dia dipandang zikir sepanjang malam. Apatah lagi dalam bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Nah ini, jadi ini yang hal-hal yang bisa melanggengkan kehidupan rumah tangga kita. Nah, suatu ketika Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, maukah kalian aku beritahu tentang istri-istri kalian di sorga? Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, wanita yang penyayang dan subur. Apabila marah diperlakukan buruk atau suaminya marah kepadanya, ia berkata, ini tanganku di atas tanganmu, mataku tidak bisa terpejam hingga engkau ridho kepadaku. Inilah istri ahli sorga. Jadi, tak kala dia marah kepada suami atau suami marah kepadanya, di malam hari dia mendatangi suaminya, dia ngambil tangan suaminya, lalu diletakkan tangan suaminya di atas tangannya, lalu dia katakan, wahai suamiku yang tercinta, malam ini mataku tidak bisa terpejam sebelum engkau memaafkan kesalahan saya. Tapi ini hanya ada dalam hadis, tapi sangat susah dalam kenyataan. Biasa kalau suami istri marah, ya kadang istrinya juga masuk ke tempat tidur, kemudian dia kunci kamar tidur dari dalam. Kalau dia katakan tidur di luar, siapa suruh marah? Maaf dulu sekalian, kalau dalam keadaan seperti ini mati, maka kita mati dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, arba'un man asabahunna faqad atiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 persoalan, kata Nabi, siapa yang ada pada dirinya maka pastilah dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu diantaranya adalah dia mendapatkan istri yang solehah, yang dikawininya bukan karena mau menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan dan menginginkan hartanya. Ya baik. Terakhir Bapak dan Ibu sekalian, ada pesan dari almarhum mertua saya waktu di pagi hari saya akad nikah, kemudian malam harinya beliau mendudukkan saya dengan istri.
Jadi beliau mendudukkan saya dengan istri, kemudian memberikan wejangan kepada kami berdua. Saya masih ingat betul, waktu itu dia katakan kepada saya, dia bilang, "Nak, saya sudah menyerahkan semua tanggung jawab saya tadi pagi kepada anak perempuan saya. Lalu ada pesan beliau kepada saya, kalau suatu ketika nak kamu marah kepada istrimu, jangan kamu pergi sampaikan perkara itu kepada kedua orang tuamu, karena bagaimanapun salahnya kamu, pasti orang tuamu akan memihak kepadamu. Tapi sampaikanlah kepada saya dengan ibumu di sini, karena saya lebih paham dan lebih tahu bagaimana cara menghadapi anak saya." Demikian juga dia sampaikan kepada anaknya, kalau suatu ketika kamu marah kepada suamimu, nak, jangan laporkan kepada saya. Bagaimanapun juga cinta saya kepadamu sangat besar, sehingga kemungkinan besar saya akan memihak kepada kamu. Tapi sampaikanlah kepada orang tuamu yang di sana, kepada mertuamu, karena dia tahu bagaimana cara meredam marah anaknya. 24 tahun bersama dengan anaknya, dia paham bagaimana cara menghadapi anak. Yang kedua, kalau kita bertengkar, jangan bertengkar di ruang tamu. Karena seisi rumah tahu bahwa kita bertengkar. Demikian juga jangan bertengkar di halaman rumah, karena pasti satu kompleks akan tahu bahwa kita bertengkar. Jadi kalau kita bertengkar, masuklah di dalam kamar, kunci rapat-rapat, amankan anak-anak, silahkan. Adu argumen, silahkan. Baku banting, kalau bisa baku banting, pasti ujung-ujungnya baik. Jadi biasanya 9 bulan kemudian lahir lagi anak baru. Tapi mungkin bagi sebagian kita ini yang istri sudah tidak bisa berproduksi lagi, ya, hanya mengingat-ingat ya kesegaran setelah kita bertengkar. Ya. Saya kira ini pengantar diskusi-diskusi kecil kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian tadi Ustaz Herman telah memberikan kita banyak sekali informasi yang tentu saja mungkin di antara kita mungkin sudah pernah mendengarkannya atau juga ada yang baru mendengarnya. Tapi apa yang telah disampaikan itu bisa menjadi sesuatu yang mengingatkan diri kita masing-masing betapa pentingnya dan berharganya kita untuk senantiasa menjaga keluarga kita dengan tentu saja harus mengilmui bagaimana cara untuk menjaga rumah tangga tersebut. Terima kasih banyak Ustaz. Selanjutnya mungkin saudara-saudari saya di Zoom ini saat ini berjumlah 16 orang yang sudah hadir. Ada yang ingin ditanyakan, mungkin masalah pribadi atau ada masalah yang lain, persoalan rumah tangga. Saya persilahkan supaya diskusinya lebih. Silakan. Ibu Sri. Oh ya, silakan Ibu Sri. Yeah. Supaya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Kenalkan saya Sri, Pak. Sedikit bertanya, walaupun saya agak telat tadi masuk di Zoom, baru sempat buka. Mungkin yang saya ingin tanyakan sebenarnya kan begini, di usia sekarang sudah 51 lah, rata-rata 50-51 tahun ini. Itu bukan lagi usia yang muda menurut saya. Jadi menurut Pak Ustadz, bagaimana cara membina keharmonisan suami istri dalam kondisi usia, kemudian produktivitas, kemudian aktivitas, kemudian keinginan, selera, itu sudah menurun semua. Itu kan sudah menurun. Mungkin paling maaf enggak apa-apa ya, agak sedikit vulgar, agak mungkin menusuk lah kalau di wanita terutama Pak Ustadz dengan usia yang 50-51 seperti itu.
kadang-kadang sebagai istri ingin juga membahagiakan suami kan, salah satunya yang disampaikan tadi Ustaz mungkin dari pertama sampai beberapa poin itu, mungkin ada yang tidak bisa sepenuhnya kami penuhi gitu sebagai istri. Untuk menyiasatinya kan tidak mungkin, saya belum izinkan Ustaz untuk menambah lagi. Saya belum mengizinkan, jadi kan keterbatasan atau hal-hal yang membuat mungkin supaya hubungan itu tetap langgeng, tetap harmonis, tetap romantis di usia-usia seperti ini. Itu pertama, Ustaz. Terus kedua, ada tadi poin terakhir Ustaz sampaikan tentang nanti di surga bahwa bidadari akan melayani. Apakah kita bisa melayani suami kita juga nanti, insya Allah. Mungkin pertanyaan bodoh saya, mungkin ilmu saya yang terbatas. Itu dulu Ustaz, nanti lagi saya bertanya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung jawab Pak Kusno ya. Silakan Ustaz. Jadi tidak bisa kita sangkali bahwa saya sekarang sudah berusia 53 tahun. Fisik sudah mulai menurun. Pandangan pun sudah mulai, telinga juga begitu. Sehingga kadang-kadang semua sudah menurun. Dengan adanya perubahan fisik itu, kalau kita tidak siap, kadang kita emosi sendiri. Saya secara pribadi begitu lincahnya dulu dan saya mau masih tetap seperti itu, saya harus tahu diri. Kalau kemarin-kemarin mempersiapkan diri sebelum ke kantor itu paling lama 10 menit. Sekarang butuh waktu setengah jam. Termasuk hal yang paling vital, kita memang tidak bisa sangkali bahwa laki-laki itu kan tidak menopause dibandingkan dengan perempuan. Jadi laki-laki itu keinginannya selalu menggebu-gebu. Apatah lagi, maaf ini menurut ilmu kedokteran, sperma laki-laki itu matang 2 kali 24 jam. Sehingga kadang-kadang 3 hari minta pemenuhan. Dan kalau tidak dipenuhi, kadang-kadang lari naik di kepalanya. Itu yang biasa menyebabkan sering masalah terjadi. Sementara dengan menurunnya kondisi fisik seorang istri, belum lagi pekerjaan rumah yang begitu banyak, sehingga memang membutuhkan tenaga ekstra untuk menghadapi suami. Apalagi kalau seorang wanita sudah menopause, kadang memang lambat loading, bilang seperti itu. Sehingga memang dibutuhkan ekstra kesabaran. Tetapi seorang istri tidak boleh juga mengikuti keinginan seperti itu, sehingga nanti hubungan jadi hambar. Jadi mungkin frekuensinya kalau yang tadinya 3 kali sepekan sudah turun 2 kali sepekan, atau mungkin hanya 1 kali sepekan. Asal jangan 1 bulan sekali, kasihan suami. Ini kadang-kadang kadang-kadang itu apa? Saya biasa tangani kasus-kasus selingkuh. Terus kemudian ditanya kepada saya, kenapa Bapak selingkuh? Kenapa Bapak selingkuh? Sebenarnya dia tidak selingkuh, hanya dia mencari suasana lain. Mencari suasana lain. Jadi itu bahayanya. Kalau kambing yang bersendirian, kata Nabi, itu akan mudah mencari pejantan lain. Demikian juga kalau suami tidak diikat dengan baik, terutama perkara perut dan di bawah perutnya, ini kadang-kadang yang bisa dia terlepas. Nah, oleh karena itu ahli hikmah berkata gini, seorang wanita kalau mengikat suaminya, hendaklah dia jaga 3 hal. Perbaiki pandangan suami. Jadi harus selalu nampak cantik di hadapan suaminya. Bagi suami yang mengharapkan istrinya harus cantik, dia harus mengeluarkan biaya. Ya, jangan kemudian kita mau istri kita cantik, kemudian kita tidak mau kasih keluar ongkos. Ya. Jadi harus ada biaya. Jadi saya di rumah 4 orang perempuan. Jadi 1 istri saya dan 3 anak perempuan saya. Mereka ini tiap paling lambatlah tiap 2 bulan mereka ke salon. Jadi harus ada biaya. Kemudian perbaiki peladanan di meja makan, karena perut yang lapar itu mudah marah. Dan yang ketiga adalah perbaiki peladanan di tempat tidur. Kalau ini tidak bagus, kadang-kadang seorang suami mencari kesenangan di luar. Nah, oleh karena itu perlu kemudian sekali lagi kita menyiapkan tenaga ekstra, dan sekali lagi kebiasaan-kebiasaan yang mendatangkan ketenangan dan cinta dalam kehidupan rumah tangga kita jaga. Ada sebuah cerita
ada seorang suami selingkuh dengan teman kantornya. Lalu teman kantornya menuntut untuk dinikahi. Dan karena terlanjur cinta kepada teman kantornya, dia pun berniat untuk menceraikan istrinya. Lalu dia sampaikan kepada istrinya. Lalu istrinya jawab begini, sebelum kau menceraikan saya, kasih saya waktu 1 bulan. Karena anak laki-laki kita ini pulang nanti dari asrama. Kebiasaan dia, setiap pagi, tak kala istrinya bangun, dia gendong istrinya ke kamar mandi. Setiap pagi. Dia bilang, lakukanlah itu. Maka suaminya pun sepakat. Jadi dia mulai menggendong. Waktu itu kaku sekali istrinya. Sampai lalu 1 pekan, dia gendong istrinya, terasa ringan istrinya. Karena selama ini kan dia tinggalkan kebiasaan. Masuk pekan kedua, masuk pekan ketiga. Ternyata di pekan ketiga, tak kala dia menggendong istrinya, dia memandang raut wajah istrinya, lalu muncullah kembali benih-benih cinta itu. Pas pekan keempat, dia pun kembali mengingat masa-masa lalunya. Akhirnya di kantor berkatalah teman selingkuhannya, bagaimana? Apakah engkau hendak menceraikan istrimu? Jawab dia, ternyata saya masih sangat mencintai istri saya. Itu karena menghilangkan kebiasaan tumbuhnya benih-benih cinta yang selama ini mesti dirawat dan dijaga. Jadi kalau kita sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita, ini yang kadang-kadang seorang suami mencari hal-hal lain di luar, demikian juga seorang istri. Jadi cinta itu bukan hanya seks saja, tetapi itu juga butuh, apalagi laki-laki yang masih segar. Kecuali kalau kemudian, maaf ini, kalau seorang laki-laki kena penyakit diabetes 300 ke atas, kadang-kadang tidak terlalu berfungsi bagus. Ya. Demikian juga seorang perempuan, kadang-kadang kalau kena penyakit diabetes, kadang tidak ada nafsunya kepada suami. Tetapi sekali lagi, semua ini bisa diatasi dengan cara berusaha. Saya kira begitu, Bu Sri, ya. Ya. Silahkan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Ada bidadari tahu. Oh iya, bidadari. Jadi ya, pertanyaan kedua. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan ada orang yang masuk surga sekeluarga. Suaminya, istrinya, dan anak-anaknya. Bahkan kalau ada di antara mereka, misalnya istrinya menduduki surga yang tertinggi, maka dia akan tarik suami dan anak-anaknya. Demikian juga seorang suami tak kala mendapatkan surga yang tertinggi, maka dia akan tarik istri dan anak-anaknya. Dengan syarat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar di dalam menempuh kehidupan. Oleh karena itu, mestinya visi pernikahan kita bukan hanya di dunia hasanah, tapi harus juga fil akhirati hasanah. Jadi visi pernikahan kita menikah tujuannya mau masuk surga secara bersama-sama. Dan kita tidak hanya diterima laki-laki, akan mendapatkan 70 orang bidadari. Dan kalau istrinya masuk surga sama-sama, maka dia akan dipasangkan bersama dengan suami istri, kecuali kalau kemudian suaminya meninggal dunia, lalu dia menikah lagi. Lalu dua-dua suaminya masuk surga, maka seorang perempuan disuruh milih suami mana yang dia ingin temani. Suami mana yang ingin dia temani. Tetapi ya, kalau nanti sudah tidak ada lagi rasa cemburu, meskipun bidadari itu sangat cantik, 60 tahun mata memandang, tidak bisa terkedip, begitu cantiknya bidadari. Oleh karena itu, ya kalau memang tidak ikhlas di poligami di dunia, pastilah akan di poligami di akhirat. Tapi di sana sudah tidak ada lagi rasa sakit hati, sudah tidak ada lagi beban hidup. Ya, bedanya kita di dunia ini. Ya, saya kira begitu, Bu Sri. Baik. Menanggapi, Ustaz. Ya, silakan. Ya, silakan. Kan tadi Ustaz bilang karena usia tua itu usia kondisi biologis menurun, kemudian hal-hal secara fisik pun kami menurun, terutama yang wanita, Ustaz. Di sisi lain kami sebagai istri belum merelakan suami baru menambah 2, 3, dan 4. Jadi gimana strateginya? Karena kan tadi Ustaz juga bilang kan bukan hanya sekedar seks saja yang kita bahas tentang rumah tangga ini. Kalau tidak ada yang bisa menjaga kita, Ustaz, untuk sebagai manusia biasa, kecuali kita punya keimanan dan prinsip sendiri terhadap komitmen tangga, menurut saya. Jadi kalau
cara-cara misalnya kayak tadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, kemudian supaya mengembali romantisme suami istri. Saya pikir itu suatu saat dalam usia kita ke depan itu kan akan menurun terus. Ya, tapi prinsip-prinsip yang saya sampaikan tadi, saling memberi salam, saling menghadiahi, ini semua dicontohkan oleh Nabi, saling bercanda, itu yang tidak boleh hilang dalam rukun sampai ajal memisahkan, sebagai istri yang soleha sesuai dengan yang diperintahkan menurut saya. Betul. Kalau yang menyangkut fisik dan kepastian itu tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita juga memaksakan diri untuk kebutuhan yang di usia-usia sekarang itu laki-laki bisa menurutnya toh sampai umur 70 pun mereka masih produktif. Sedang perempuan di atas 50 itu sudah babak belur. Mungkin ada tripnya atau adakah doa rahasia yang bisa baik melanggengkan? Jadi pertama, untuk memberi kekuatan fisik kepada kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada anaknya Fatimah. Dia datang, ya Rasulullah, wahai ayahku, tanganku melepuh gara-gara digantung. Berikan saya pembantu ya Rasulullah supaya bisa membantu kehidupan saya di rumah. Kata Nabi, maukah saya mengajarkan kepadamu nak satu doa yang apabila kamu ucapkan maka kekuatanmu akan pulih kembali. Apa itu? Setiap kau ke tempat tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Jadi ini zikir untuk mengembalikan kekuatan. Yang tentunya kita juga harus konsultasi, banyaklah artikel-artikel bagaimana menghadapi masa menopause. Bukan bermakna di saat menopause keinginan kepada suami tidak, tetap ada, tetapi tidak semenggebu-gebu yang kemarin. Maka perlu kemudian kita memang menjaga jenis-jenis makanan kita, minum multivitamin, dan seterusnya, termasuk juga seorang suami. Hebat-hebatnya suami, kalau dia di usia juga, Dodontonji juga, pasti ada titik-titik kelemahannya. Hanya saja, kalau dia butuhkan, kalau dia sementara membutuhkanlah Dedi, sebagaimana kata Nabi. Suatu ketika sahabat melihat Nabi masuk ke dalam biliknya, lalu menemui istrinya yang bernama Zainab. Zainab pada waktu itu sementara menggoreng. Lalu dia lihat ada keinginan Nabi di tempat tidur, kemudian Zainab melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat tidur. Setelah itu Nabi keluar sudah basah rambutnya. Tapi kan kita tidak. Kadang-kadang suami sudah naik di puncak-puncak kepalanya lah dia. Nih, tunggu dulu masak ya. Sebentar dulu. Sabar kepada suaminya. Setelah masak ditanya, bagaimana nih? Sebentar makan saya dulu. Setelah makan, suaminya kasih kode lagi. Ayo Mi, tunggu dulu kan masih kenyang, tunggu dulu. Setelah menunggu ternyata istrinya sudah tertidur pulas karena kekenyangan, suaminya kemudian menderita. Nah kalau ini berulang-ulang terjadi, nah itu yang kadang-kadang biasa seorang laki-laki mencari kepuasan di luar. Tetapi tentang poligami sendiri, kata Nabi, nikahilah wanita 2, 3 dan 4. Tapi ada catatan kakinya. Wa in itun ala ta'dilu fawahidah. Jika kamu tidak mampu berlaku adil, cukup satu saja. Adil yang dimaksud di sini hanya 2 saja. Yang pertama, adil dalam pembagian harta, dan adil dalam waktu bermalam. Tetapi kalau dia tidak mampu melakukan keadilan seperti itu, dan saya rasa setiap laki-laki paham apa dia mampu atau tidak, dan dia memaksakan diri, kalau toh suatu ketika dia masuk surga, maka dia jalan dalam keadaan miring karena dia tidak mampu berlaku adil. Nah, inilah pentingnya pemahaman agama. Pada fitrahnya kita laki-laki suka memang punya istri lebih daripada satu. Ya, itu memang naluri laki-laki. Apatah lagi kalau peladenan di tempat tidur sudah tidak maksimal. Jadi ada memang kayak, tetapi kalau kita kembali mengingat ayat ini, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Apabila kamu tidak mampu berlaku adil, maka cukup satu saja. Jadi yang satu ini kita pelihara baik-baik. Jadi makanya tadi ada kegiatan saling membantu supaya beban istri bisa dikurangi. Nah kalau kita juga rajin bantu istri, kan istri juga akan kasihan ini pada suami, karena bantu di pekerjaan masa yang seperti ini saya tidak meladeni. Sekalipun dalam keadaan terpaksa misalnya, ya karena laki-laki itu sederhana.
Yang penting maaf ini sudah orgasme sudah nih, tidak ada nih. Kalau mau menunggu perempuan terlalu jadi itu saja laki-laki. Paling tidak sampai beberapa menit diladeni selesai. Sisa memang dibutuhkan keikhlasan seorang perempuan dalam perkara seperti itu. Ya kan tidak terlalu lama membutuhkan hal seperti itu. Apalagi kalau kita sudah tua. Ya, saya kira begitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Bang. Baik. Ya. Ya, Ibu Sri, sabar-sabar, Ki. Ya. Tapi yang penting itu, saya juga kalau boleh memberikan masukan, karena itu supaya menghindari hal-hal yang membuat kecewa, bikinkan saja jadwal supaya dengan jadwal itu kita bisa mengaturkan, mempersiapkan diri lebih matang, lebih siap secara fisik dan mental. Kalau ada jadwal, jadi suami akan jaga-jaga itu jadwal. Nah, kita juga jaga-jaga jadwal supaya buatlah jadwal sesuai dengan kemampuan suami, sekali seminggu kah atau bagaimana supaya bersiap dan tidak kecewa. Saya sepakat itu. Jadi untuk usia tua kita ini memang harus ada jadwal. Iya, kalau misalnya. Bergabung dari Dubai. Oh, Masya Allah. Apa keren? Ikhwan. Ya, Masya Allah. Silakan, Bang. Saya mau tanyakan. Beliau ini kalau ke Indonesia selalu berkunjung ke rumah saya, Insya Allah. Alhamdulillah. Silakan, Ustaz. Iya, silakan. Masih mute. Oke. Masih mute, Ustaz Iswan. Masih mute, Ustaz Iswan. Ikhwan. Lanjut, Tuan. Enggak tahu, Ki. Kedengaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Gimana kabarnya Ustaz Firman? Ustaz Umar. Alhamdulillah. Masih ingat nama kunyah saya, Masya Allah. Ketua Keramat tahun 88 antum ya? Saya 86, 87 dua periode. Ketua Keramatnya tahun 88 kan? Ya, saya selesai di SMA 2 tahun 88. Iya. Masya Allah. Ya, silakan. Gimana mau diskusi, Ustaz Iwan? Ya. Tunggu, ini saya nggak dengar apa tadi ceramahnya. Baru muncul ini. Ini cara melanggengkan rumah tangga atau suami istri, bagaimana kiat-kiatnya, itu tadi topik pembahasannya. Masya Allah. Ya, ada pertanyaan atau ide tentang itu, silakan, Ustaz. Oh, yang mau ditanyakan bagaimana kalau lebih dari satu gitu ya? Enggak main-main. Gimana ya, silakan. Ada yang mau disampaikan, Ustaz Iwan? Enggak, saya cuma mau mendengar dulu. Oh. Sudah selesai pembahasan. Masya Allah. Ya. Afwan. Oke, nanti kita tune in dulu. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bertanya, silakan didiskusikan. Saya kalau begitu mau tanya dulu nih, Ustaz. Ya, silakan. Ya. Saya punya pertanyaan ini menyangkut harga diri, kalau kita sebutnya, atau ego. Ketika sepasang suami istri itu sudah independen, maksudnya masing-masing bekerja, masing-masing punya penghasilan, masing-masing punya pekerjaan sendiri, seringkali penghargaan terhadap pasangan itu mulai berkurang, karena merasa bisa mandiri. Sehingga dalam berpendapat juga kadang-kadang sudah melupakan model sebuah rumah tangga yang seharusnya saling asah dan asuh dan asih. Sehingga yang saya ingin tanyakan sebenarnya dalam keluarga Muslim, apakah ada konsep tentang bagaimana seorang
istri yang bekerja dan seorang suami yang bekerja, dan bagaimana model pengaturan atau manajemen pembelanjaannya, begitu Ustaz. Ya, baik. Saya kira itu yang mungkin bisa digambarkan. Terima kasih Ustaz. Silakan. Ya, jadi salah satu daripada kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah lahir dan nafkah batin, sekecil apapun penghasilan seorang suami. Dan memang pada kenyataannya, pada keluarga-keluarga yang tidak dilandasi dengan nilai-nilai agama, biasanya kalau istri punya jabatan di kantor, terus kemudian penghasilan lebih tinggi daripada suami, maka ada kecenderungan untuk tidak menghargai suami. Ini kalau dia tidak didasari dengan nilai-nilai agama. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Sehingga malah ada seorang istri berkata gini, begini saja Pak, karena gaji saya lebih tinggi daripada kita. Kalau kita menyewa pembantu juga sama, Ji, sekalian saya yang bekerja, kita yang ngurus anak. Jadi ada seperti itu, sehingga suami beralih fungsi, bukan lagi sebagai kepala rumah tangga, tetapi dia mengurus rumah tangga. Dalam konsep Islam kan tidak seperti itu. Bagaimanapun juga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Selemah-lemahnya seorang laki-laki, dia harus jadi pemimpin di rumah tangganya. Dan sekuat-kuatnya seorang perempuan, dia harus berada pada posisi yang dipimpin. Kalau ini kita pahami tentang hak dan kewajiban suami istri sebelum kita menikah, dan kita melakukan hak dan kewajiban kita sebagaimana mestinya, saya kira no problem dalam persoalan rumah tangga. Tidak ada masalah. Itu kadang-kadang kalau kita tidak memahami hak dan kewajiban kita, apatah lagi kalau ada kompetisi antara suami dengan istri. Sehingga kadang-kadang seorang suami menutup jalan istrinya untuk lebih berkembang. Padahal andai kata dia berikan kesempatan kepada istrinya berkembang, insya Allah dengan modal keimanan dan modal pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri, maka akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, saya secara pribadi, istri saya meninggalkan kampus 16 tahun lalu. Waktu saya menikah, 2 bulan kemudian dia hamil, sama-sama kita nyusun skripsi. Akhirnya bapak mertua saya bilang gini, lebih baik pelihara anakmu nak, sarjana itu gampang. Istri saya berkorban, tidak menyelesaikan kuliahnya. Saya terangkat di daerah, istri saya ikut. Lahir anak 2, pulang ke Makassar, lahir anak 3, lahir anak 4. Pada waktu anak keempat sudah TK, dia sunyi di rumah. Tapi alhamdulillah selama 16 tahun dia tinggalkan kampus, di rumah itu tiap kamar ada radio. Jadi tiap kamar ada radio. Jadi kerja dia hanya mendengarkan dialog interaktif, pindah-pindah dari Telstar ke Smart FM, pokoknya hampir semua dialog-dialog diikuti, sehingga terasa terus pengetahuannya. Sehingga suatu ketika saya pernah mendapatkan hadiah kroniker, dari setiap hari ada pertanyaan yang baik dan tanggapan yang baik, tiap hari dia dapat. Sampai ada sekitar 200 gantung itu hadiah kroniker di rumah. Jadi kalau ada yang melahirkan, itu saya diambil, bawa kan. Akhirnya anak-anak pergi semua, dia bilang, Kak, saya mau kuliah lagi. Saya punya tanggung jawab moral karena saya nikahi anaknya orang, saya tidak sempat menyelesaikan kuliah. Saya bilang boleh, tapi selesaikan dulu kuliahmu yang lalu. Dia bilang kalau ada di jalan Kak. Kebetulan kan kuliahnya di UMI. Jadi waktu itu saya masuk ke kampus, ternyata UMI memberikan keringanan karena hanya tinggal nyusun skripsi. Alhamdulillah, singkat cerita selesai sarjana pertaniannya, dia pakailah sarjana pertaniannya untuk masuk ambil S1 psikologi. Kenapa ngambil S1 psikologi? Karena kita ini sering menangani persoalan-persoalan. Dan terutama untuk kebutuhan pribadi keluarga. Jadi konversi nilai S1 pertanian ke S1 psikologi, alhamdulillah 3,5 tahun selesai. Terus kemudian dia bilang, Kak, saya mau kuliah lagi. Mengambil bimbingan konseling. Jadi tadi bicara tentang konsep manusianya, sekarang bagaimana cara mengatasi semua persoalan. Alhamdulillah selesai S2 bimbingan konseling. Terus beliau ingin lagi lanjutkan S3, saya bilang kalau itu saya tidak mampu. Karena memang kemampuan saya terbatas untuk itu. Jadi terasa terus. Jadi saya pun beranggapan kalau seorang istri cerdas, kita akan terbantu. Jadi anak-anaknya kuliah, saya tidak membantu lagi bagaimana membimbing anak saya untuk menulis skripsi dan seterusnya, karena ada pengalaman dari uminya. Jadi istri kalau cerdas, insya Allah kita akan terbantu. Yang penting itu dasar agamanya ada, hak dan kewajiban dia ketahui. Dan sekedar informasi bahwa saya sampai hari ini tidak pernah tahu berapa penghasilan istri saya.
kalau misalnya beliau pergi ngisi pelatihan, ngisi seminar, saya tidak pernah mau tahu berapa dana dia, dan semua kewajiban rumah tangga itu adalah tanggung jawab saya. Jadi karena seperti itulah seharusnya. Jadi kalau dia mau melakukan sesuatu yang di batas kemampuan saya, misalnya Kak ada pelatihan di Jakarta, sedang berapa biayanya deh? Sekian. Saya lihat kondisi keuangan saya, kalau saya mampu saya yang tangani semua. Tapi kalau saya tidak mampu, saya bilang, oh kayaknya coba ini. Rekening itu terbuka buat istri saya. Jadi rekening keuangan itu tidak ada yang tertutup. Nah ini saya, oh masih ada saya punya uang. Oke lah kita jalan. Jadi seperti itu. Sepanjang sekali lagi kita tidak keluar dari hak dan kewajiban kita, insya Allah bagaimanapun kondisinya akan teratasi. Bedanya suatu ketika ada seorang perempuan datang bertanya kepada saya, suaminya minta resign dia dari pekerjaannya, padahal dia punya kedudukan di sebuah perusahaan. Tapi dia bilang, saya ini Ustaz, sebelum menikah tanggung jawab ibu saya dan adik-adik saya ada sama saya. Terus suami saya mau resign, bagaimana saya membantu keluarga saya? Saya sampaikan kepada suami, dan suami bilang tahu Ustaz, suami saya bantu keluarga. Kalau dia bisa gantikan posisi membantu keluarga, karena Anda menikah dengan dia sebelum Anda bekerja. Kita harus fair di sini dalam perkara-perkara seperti itu, sebab kalau ada satu yang merasa tertekan, ini yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan dengan normal. Oleh karena itu segala sesuatunya kita diskusikan dengan baik. Yang penting jangan keluar dari hak dan kewajiban selaku suami atau istri. Saya kira begitu. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ini sangat mencerahkan untuk kita semuanya ya. Sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, dan bagaimana kita memegang amanah kita sebagai seorang suami dan juga sebagai istri, tentu memerlukan banyak komunikasi. Saya kira itu Ustaz ya, terbuka. Iya betul. Intinya semua ada sama komunikasi. Iya. Karena kadang-kadang saya melihat ada contoh beberapa teman misalnya, dia sudah tidak pernah lagi ngobrol santai dengan istrinya. Iya. Gitu. Dia sudah menjadi seperti istrinya itu asing saja gitu. Jadi saya pikir itu yang perlu mungkin menjadi bagaimana triknya kira-kira supaya pasangan kita itu bisa menjadi teman bicara yang baik, karena kadang-kadang ketika usia sudah semakin bertambah, itu pasangan hidup kita menjadi semakin sulit untuk kita ajak untuk berbicara begitu. Yeah. Jadi saya dengan istri itu hanya beda 3 hari. Jadi istri saya lahir tanggal 16 November, saya lahir tanggal 19 November. Jadi selama saya menikah dengan istri saya, itu kita kayak teman. Dan selalu diskusi-diskusi ringan itu selalu ada. Di usia-usia yang sudah tua seperti ini, saya kadang bilang sama anak, jadi ada jadwal tersendiri untuk pergi makan dengan anak-anak. Tapi ada jadwal tersendiri saya harus berdua dengan istri saya. Apatah lagi kan saya menikah bukan melalui proses pacaran. Jadi kalau ada lagi kelebihan dana sedikit, carilah di mana bisa berdua pergi makan. Kemudian ya pulang bungkuskan anak-anak. Jadi itulah indahnya. Saya sampai hari ini masih pakai motor. Dan enaknya kalau kita masih pakai motor, Masya Allah, masih bisa istri pelukan, ya, masih bisa setengah lingkaran, masih bisa dibonceng laki-laki sambil memeluk seperti ini. Ketimbang kita pakai mobil kan, susah untuk meraba-rabanya. Jadi dinikmati saja hidup ini. Dan dibuat formulasi sedemikian rupa. Apalagi ya di usia 50 tahun ini kan sudah mulai kita sakit-sakitan. Jadi saya ada tips pergi berendam di laut. Jadi sekarang ini setelah Ramadan mungkin mau lagi buat program berendam di laut bersama. Sekali-sekali bawa anak-anak. Jadi kebersamaan itu harus kita jalin. Saya secara pribadi jarang pergi ke tempat rekreasi karena memang sejak saya belum menikah, sampai saya menikah saya tidak terbiasa dengan hal itu. Ternyata sama dengan istri saya. Sama istri saya. Jadi kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, di kamar, dan sekali-sekali jalan dengan anak-anak. Demikian juga anak-anak saya tidak terbiasa. Jadi masa Covid ini, Masya Allah, itu dinikmati saja. Jadi selama masa Covid, istri dan anak saya tidak pernah keluar rumah.
Ya, karena memang kegiatannya di rumah dan dia memang betah di rumah. Jadi nanti waktu mau kuliah, anak saya yang si bungsu kan kelas 3 SMA. Yang ketiga ini sementara nyusun skripsi di psikologi. Baru itu yang keluar. Anak saya yang kedua karena tidak ada kegiatannya di rumah. Anak saya yang pertama laki-laki. Ini laki-laki tidak pernah masuk rumah, sudah 2 tahun. Saya buatkan kamar di luar. Tidak pernah ketemu sama uminya. Jadi uminya memang cukup disiplin karena anak perawat dan anak polisi. Jadi bersatu itu dalam dirinya. Saya pun sampai hari ini kalau masuk rumah harus mandi dulu. Jadi baju yang saya pakai ini baju yang tidak boleh masuk rumah. Ya. Saya juga kadang-kadang merasa tersiksa, tapi saya pikir ini jalan satu-satunya untuk menghadapi COVID ini. Jadi begitulah, artinya memang harus ada rasa ego, bukan ego yang muncul tak kala kita berhadapan dengan sesuatu. Jadi kita timbang plus minusnya. Jadi kalau misalnya ada masalah, kita duduk berdua, kita saling mengusulkan. Kalau perlu kita catat mana plus minusnya dari perbincangan kita. Yang mana banyak plusnya itu yang kita ambil. Jadi tidak semestinya suami mengatakan ini pendapat saya kan keluar rumah tangga. Jadi memang komunikasi ini penting. Komunikasi. Saya kira seperti itu. Baik. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Kurang lebih ini 1 jam silaturahmi kita ini, kita sudah begitu banyak mendapatkan hal-hal yang sangat relevan dengan kehidupan kita. Sebelum saya tutup, masih adakah yang mau komentari? Silakan Pak Iwan. Silakan. Kalau saya nggak komentar, soalnya nggak dengar ceramahnya. Ya. Boleh diatur. Nggak bagus ini. Tapi kalau cuma mau sekedar nostalgia lah dengan Ustaz Herman gitu ya, Ustaz Umar. Ya, jadi dulu ini karena beliau ini saya sebenarnya nggak mau keluar negeri. Tapi sampai sekarang saya di luar negeri terus. Sudah takdir gitu ya. Jadi beliau ini kena sering dulu ke rumahnya ya, saya Ustaz Yusran berdua sering ke ini nih. Artinya laporan kan waktu itu Ustaz Yusran ini ketua keramat. Jadi rumah beliau masih ada yang di ya, depan itu masih di Kumala, masih di Kumala ya. Ya orang tua, Masya Allah. Jadi laporan dan selalu waktu itu bertiga kayaknya sering dengan Nukman. Ya. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini silaturahmi mungkin kita bisa dipertemukan nanti offline, insya Allah kalau Ustaz Iswan ada di Indonesia ya kita bisa aturlah mana kita bisa silaturahmi lagi kembali. Ya. Insya Allah ya, Ustaz. Kalau yang di rumah Kumala siapa yang tinggal situ, Ustaz? Orang tua masih ada ibu saya. Masya Allah, masih ada ya? Masih ada. Sekalipun beliau sekarang kita sudah menanti-nanti keadaan tiba-tiba ada panggilan tengah malam. Ya namanya orang tua sudah. Ya, sudah 70 tahun lebih usia. Alhamdulillah ibu saya masih hidup. Jadi dulu itu menarik, keramat itu bukan hanya sekedar kita memberikan bimbingan rohani, tetapi ada kasih bimbingan matematika sama dosen kita, Dr. Varianto Fahrudin, sekarang dosen perkapalan di UNAS. Itu Masya Allah, beliau membimbing teman-teman di keramat. Bahkan sampai mengikuti ujian perguruan tinggi itu pun kami turut membimbing. Sekalipun saya selama hidup tidak pernah melalui ujian, jadi saya tidak pernah tes sampai pegawai negeri pun saya tidak punya ikut tes. Alhamdulillah. Jadi saya masuk di SMA 2 lewat jalur PNDK, masuk di UNM lewat jalur PNDK, kemudian jadi pegawai negeri lewat jalur tunjangan beasiswa. Jadi saya tidak pernah ikut bertarung, jadi saya tidak fight kalau bertarung. Jadi mulai dari cara mengikuti ujian, pakai kapas, pakai lengan panjang, pakai kaca, itu saja teknis yang kita berikan. Alhamdulillah hasil hampir semua kelompok yang sama-sama dengan Ustaz Ikhwan ini lolos semua, Ustaz Yusran, semua lolos perguruan tinggi. Hanya karena yang paling dipentingkan kesiapan saja. Samping pengetahuan adalah kesiapan. Maka alhamdulillah itu turun menurun sampai ke generasi kita dan sampai hari ini. Cuma pembedaan di keramat sekarang ada terputus karena ada fitnah dari orang-orang seberang, dari maaf ini teman-teman dari Salafi. Ada guru yang di situ yang
itu yang kemudian mengatakan tarbiyah itu bid'ah, tapi akhwat jalan terus alhamdulillah. Jadi setelah 32 tahun kita tinggalkan SMA 2, pembinaan masih tetap jalan terus. Jadi itu satu keindahan kebersamaan sampai hari ini, Masya Allah. Saya dengan Pak Kusno sering ketemu, apalagi dengan Pak Muhaimin, Masya Allah, sering dialog-dialog. Jadi kemana-mana selalu ketemu. Namanya SMA 2, Masya Allah. Ke daerah sering ketemu. Jadi subhanallah, itulah satu kesyukuran kita ditakdirkan oleh Allah sekolah di SMA 2 karena menyebar SMA 2 di mana-mana. Iya, Masya Allah. Iya, jazakallah khair, Ustaz Iwan. Baik. Ya. Bimbingan matematikanya dulu rumahnya Kusno sering. Iya. Pak Kusno. Ya, Masih ingat. Ya, sekarang Anto sudah selesai atau selesai S3-nya di perkapalan Unas.